Hello, come back to CNE course, and today I would like to explain to you about present continuous. Okay, for the definition of Indonesian, right? Jadi untuk definisinya untuk present continuous ya merupakan tenses yang digunakan untuk aktivitas yang sedang berlangsung pada saat ini atau sekarang ya. Kemudian untuk time signal atau bisa disebut dengan keterangan waktu di dalam bahasa Indonesia itu ada today, now, right now, this year, this semester, and this week. Nah, ini untuk time signalnya. Dan selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Di dalam tense ini ada dua rumus ya. Yang pertama yaitu rumus verbal. Dari rumus verbal ini dibagi lagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu positive sentence atau bisa disebut dengan kalimat positif dalam bahasa Indonesia. Yaitu rumusnya ada subjek ya. Subjek itu apa aja ya? Subjek ada I, you, they, we, he, she, it atau nama orang juga bisa ya. Juga nama benda juga bisa, tergantung konteksnya. To be ada is, am, are ya. Untuk to be-nya ini dia menyesuaikan dengan subjek yang dipakai ya. For example, kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Kalau subjeknya you, maka to be-nya adalah are. Kemudian untuk negative sentence di sini ada subjek to be ya. Kemudian diikuti dengan not, kemudian diikuti dengan verb satu ing ya. Verb satu ing. Kenapa saya tulis di sini verb satu ing? Karena yang dipakai itu adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, untuk yang dulu-dulu atau rumus-rumus yang di sumber lain mereka menggunakan verb ing. Nah, tapi saya menggunakan verb satu ing karena untuk memperjelas lagi bahwa yang dipakai itu adalah kata kerja bentuk pertama dan ditambahkan dengan ing ya. Jadi untuk kalimat negatifnya itu sangat mudah sekali, tinggal ditambahkan not setelah to be. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya di dalam bahasa Indonesia, dia mengalami pola inversi atau terbalik dengan subjeknya, di mana to be-nya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti verb satu ing, dan kemudian diikuti dengan objeknya. Oke, kita masuk ke contohnya. Ini adalah contoh dari rumus verbal. Yang pertama ada kalimat positif ya. We are playing football now. Ya, we are playing football now. Di sini dia sudah menyesuaikan dengan rumus positif yang ada di rumus verbal sini ya. Subjeknya ada we, kemudian to be-nya memakai are. Kemudian kata kerjanya yaitu play plus ing ya menjadi playing. Kemudian football now. Itu berarti objeknya. Nah, kemudian untuk negatifnya sendiri yaitu hanya menambahkan not setelah to be. Ya, menambahkan not setelah to be. Dan diikuti dengan verb ing-nya. Nah, untuk interrogatifnya sendiri ya, yaitu ada pola inversi to be, subject, verb ing dan objeknya. Kalau dibaca are we playing football now. Nah, ini artinya kalau kalimat positif ya, kita sedang bermain sepak bola sekarang ya. Jadi untuk present continuous ini di dalam bahasa Indonesia ada penambahan arti yaitu sedang sebelum kata kerja ya. Kita sedang bermain sepak bola sekarang. Nah, untuk negatifnya berarti tinggal nambahi tidak ya. Kita tidak sedang bermain sepak bola sekarang. Kemudian untuk interrogatif atau kalimat tanya, dia hanya menambahkan kata tanya berupa apakah. Dari to be-nya ini dia beralih fungsi menjadi arti apakah ya. Apakah kita sedang bermain sepak bola sekarang ya. Jadi sangat mudah untuk kalimat verbal ini atau rumus verbal ini, dan kita lanjutkan ke rumus nominal. Dan selanjutnya yaitu rumus nominal ya. Ada rumus kedua dari present continuous tense ini ya. Sama dengan rumus verbal, dia dibagi menjadi tiga juga. Ada positive sentence atau kalimat positif, negative sentence, dan kalimat interrogatif atau bisa disebut dengan kalimat tanya ya. Kemudian untuk rumusnya sendiri ini ada yang sedikit unik di present continuous ini, dan mungkin ada beberapa hal yang tidak diajarkan ya
di dalam sekolah mungkin ya, atau di dalam buku yang pada umumnya. Dan ini saya sendiri mengambil sumber ini dari buku grammar yang edisi ketiga, yaitu dari Betty Azar ya. Dan ini saya ambil dari situ sumbernya, dan tentunya kemungkinan ya sebagian besar orang lain juga menggunakan sumber yang sama untuk menerangkan tenses seperti ini. Oke, kita langsung saja. Untuk rumus nominalnya sendiri masuk ke positive sentence atau kalimat positif, yaitu ada subject to be, kemudian plus being dan object ya. Object di sini tentunya itu komplement selain kata kerja tentunya ya. Setelah being ini object itu selain kata kerja, bisa saja kata sifat, bisa kata keterangan juga, bisa kata benda ya. Kemudian untuk negatifnya sama kayak verbal tadi, tinggal nambahin not, dan tentu di antara being dan to be ya. Not plus being plus object. Kemudian interrogatifnya dia pola inversi, notnya dihilangkan tentunya. Kemudian diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan being plus object. Nah, di sini untuk contohnya sendiri yaitu you are being happy right now. Saya ulang lagi, you are being happy right now. Ya, yang artinya kamu sedang berbahagia sekarang, atau sedang bahagia, sekarang. Kamu sedang bahagia sekarang. Dan untuk negatifnya seperti ini, you are not being happy right now. Kamu tidak sedang bahagia sekarang. Dan untuk interrogatifnya, are you being happy right now? Apakah kamu sedang bahagia sekarang? Ya, jadi ini adalah penggunaan present continuous pada rumus nominal. Namun untuk catatannya ya, tidak semua kata sifat itu bisa digandengkan dengan being ya. Tidak semua kata sifat digandengkan dengan being. Nah, untuk alternatifnya mereka ya seperti rumus simple present ya, tidak menggunakan being. Namun untuk time signalnya ya, itu menggunakan continuous, tidak apa-apa untuk memperjelas bahwa ini sedang terjadi. Tapi tidak boleh menggunakan rumus present continuous, itu aja, dan tidak menggunakan being. Nah, kata sifat apa aja yang tidak boleh disandingkan dengan being, yaitu kata sifat yang termasuk kategori stative meaning ya, dan age tidak bisa menggunakan rumus present continuous. Ya, seperti kata sifat young, kemudian ada old, ya ini termasuk kategori age ya. Kemudian ada tall, ada short. Ya, ini termasuk stative meaning. Oke. Jadi kesimpulannya di dalam present continuous ini dia tenses yang digunakan untuk ya menerangkan atau menjelaskan aktivitas yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Dan di dalam bahasa Indonesia ini biasanya digunakan pas waktu sedang kita ngomong. Contohnya, saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Nah, jadi sesuatu yang sedang berlangsung, benar-benar berlangsung, bukan secara lisan saja, tapi secara tindakannya ketika dia berbicara ya. Kemudian untuk rumus nominalnya ini akan mungkin berbeda dengan sumber lain ya. Kalau saya sendiri ini pakai di Betty Azar ya. Jadi Betty Azar English Grammar Understanding ini ya, bukunya edisi ketiga. Nah, oke, itu aja yang saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata atau mungkin ada kekurangan dalam penyampaian, tolong bisa komentar atau bisa dibenarkan di kolom komentar ya. Thank you very much. See you next time. Goodbye.